Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua baik dan sehat selalu ya. Teman-teman, saat ini kita berhadapan dengan sebuah wallpaper yang cukup keren ya teman-teman ya. Kalian tahu nggak saya sedang mencoba apa ini? Distro apa ini teman-teman? Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Jadi pada hari ini kita akan mencoba sebuah distro Linux yang sudah berumur cukup tua teman-teman. Namanya adalah OpenSUSE. Jadi kalau kita lihat di DistroWatch, OpenSUSE ini memang ada di urutan ke-10 ya teman-teman ya. Tetapi ini bukan berarti ini jelek atau kalah bagus dibanding distro yang lain ya. Saya justru cocok sekali dengan OpenSUSE ini teman-teman. Jadi saya sudah mencoba selama 2 hari ini dan ternyata stabil teman-teman. Karena OpenSUSE ini bukan distro sembarangan ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini OpenSUSE, kalau kita lihat ini ada kata-kata open, berarti mungkin ada yang tidak open ya. Iya, betul teman-teman. Jadi ini distro aslinya adalah SUSE dan SUSE sebagai perusahaan ini dia membuat distro Linux bernama SUSE dan kemudian ada versi komunitasnya dan dilabeli dengan OpenSUSE, teman-teman. Ini tampilan standarnya dengan desktop environment KDE ya, teman-teman ya. Kalau saat ini saya menggunakan GNOME. Nah, teman-teman, kita bisa lihat di sini bahwa OpenSUSE dan SUSE ini termasuk distro yang sudah cukup tua dan ini menjadi root ya atau main distro atau distro utama di samping Debian, Fedora, dan ada OpenSUSE, dan ada Arch Linux dan Gentoo. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat video-video saya sebelumnya, kita juga sudah bahas Debian dan Ubuntu ya. Saya juga sudah membahas Arch Linux turunannya, yaitu Case Linux dan Endeavour OS. Sayangnya kok distro turunan dari Arch Linux ini tidak bagus jalannya di komputer saya ya teman-teman ya. Sedangkan kapan-kapan kita perlu mencoba juga Gentoo ya teman-teman ya. Ini kayaknya keren juga, kapan-kapan kita akan mencobanya teman-teman. Kita balik lagi ke OpenSUSE. Jadi teman-teman, kalau kita lihat di sini, OpenSUSE ini kalau kita lihat di Wikipedia ya, sebenarnya kisahnya cukup menarik ya. Ini terkait juga dengan perusahaan SUSE. Teman-teman bisa membaca sejarah dari SUSE SA. Ini sebuah perusahaan yang memang sejak awal membuat open source software ya, open source software yang menjual dan mengembangkan Linux ya. Kemudian membuat versi community-nya yaitu OpenSUSE. Ini ada nama-nama terkenal seperti Novell ya. Kalau teman-teman hidup sejaman dengan saya di zaman dahulu ya. Jadi teman-teman saya memang sudah tua teman-teman ya. Jadi Novell itu dulu sangat terkenal ya. Nah, ini sempat diakuisisi oleh Novell SUSE ya. Kemudian ini adalah perkembangan berikutnya. Tadi saya membaca sekilas cukup menarik ya teman-teman ya. Tetapi kalau kita lihat di sini sejak awal sejak tahun 1992 sampai sekarang SUSE ini masih hidup ya. Jadi umurnya sudah 31 tahun kalau kita lihat di sini ya. Ini disebutnya di sini sejak tahun 1994, jadi sudah 31 tahun. Sedangkan OpenSUSE sudah 18 tahun karena ini di open pada tahun 2006. Oke teman-teman, yang teman-teman lihat saat ini saya sebenarnya sudah menggunakan OpenSUSE, jadi saya tidak akan menampilkan cara instalasinya ya teman-teman ya, karena cukup
cukup panjang prosesnya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini OpenSUSE ini menyediakan 3 versi ya. Ada Tumbleweed, ada Lib, dan ada MicroOS. Ini apa bedanya? Jadi, kalau kita menginstall versi Tumbleweed, ini tidak ada eh, penomoran versi secara konvensional atau klasik ya, karena ini nanti akan otomatis update, istilahnya rolling release. Jadi kalau ada paket-paket yang kemudian ada versi barunya atau sudah diupdate, itu otomatis akan mengupdate dirinya sendiri. Jadi kalau teman-teman mau aman sih menggunakan Tumbleweed ya. Dan ini disebutkan bahwa ini update-nya cepat dan terintegrasi dan sudah stabil dan sudah dites. Sedangkan kalau kita menggunakan versi Lib, ini mungkin akan lebih seperti distro-distro yang lain ya, karena Lib ini akan merilis setiap versi barunya setiap tahun. Sedangkan di pertengahan tahun akan ada update untuk security dan yang critical ya. Jadi kalau kita menggunakan Lib ini mungkin tidak ada kekagetan-kekagetan kalau misalnya ada sesuatu yang berubah ya. Nah, sekarang yang saya install ini adalah yang versi Lib ya. Memang versi Lib nanti instalasinya memang agak-agak lama ya, karena saya menginstall secara komplit dan saya menggunakan desktop GNOME ya. Kemudian ada juga versi yang MicroOS. Nah, MicroOS ini apa teman-teman? Ini cukup menarik juga. Ini disebutnya adalah Microservice OS dan ini sering digunakan untuk piranti-piranti atau bahkan IoT ya. Dan ini juga bisa digunakan sebagai OS yang immutable istilahnya, jadi tidak berubah ya, dan ini juga bisa digunakan untuk kontainerisasi atau virtualisasi ya, karena di sini MicroOS ya contohnya ini menggunakan Zen atau KVM sebagai virtualisasi dan bisa diinstal juga di Raspberry Pi ya, atau SoC atau System on Chip ya. Jadi keren ya teman-teman ya. Nah, cuma ini memang mungkin tidak langsung ke usernya ya, karena kalau kita baca-baca MicroOS ini sebenarnya untuk edge computing atau komputer-komputer yang memang disetup untuk langsung didekatkan kepada sumber datanya. Misalnya kalau misalnya kita menggunakan Raspberry Pi untuk mengumpulkan data cuaca misalnya atau suhu atau apa, nah itu langsung di lokasinya. Jadi tidak langsung ke end user. Nah, kalau kita sebagai end user kita bisa menginstal baik Tumbleweed atau Lib. Kalau saya sarankan sih Tumbleweed ya, karena ini tidak perlu secara aktif kita mengupdate softwarenya. Sedangkan Lib nanti setiap tahun dan di pertengahan tahun mungkin ada update security-nya ya teman-teman ya. Ini menarik sekali sih kalau kita membaca di sini. Nah, ini ada perangkat atau tools dari OpenSUSE yang ternyata sudah cukup terkenal ya. Ini ada Open Build Service. Jadi sebenarnya SUSE itu dahulunya terkenal memang untuk membuat paket-paket atau distro Linux ya. Jadi dipaketkan dan ini memang digunakan juga untuk SUSE Linux Enterprise, juga dipakai oleh ARC, Debian, Fedora, Scientific Linux, Red Hat Enterprise Linux, dan CentOS, bahkan Ubuntu ya. Jadi ini untuk membuat paket-paketnya. Kemudian juga ada OpenQA. Ini sepertinya QA itu singkatan dari Quality Assurance ya mungkin ya. Tetapi di sini disebutkan bahwa ini mengotomatisasi untuk testing dari apapun sistem operasinya. Ya, keren ya. Jadi ini proses otomatisasi untuk ngetes instalasi dari paket-paket yang mungkin dibuat menggunakan OBS ini ya teman-teman ya.
Kemudian yang terkenal berikutnya adalah YAS. Ya, YAS ini tidak sekedar untuk menginstal software atau paket, tetapi dia juga untuk eh, mengkonfigurasi sistem Linux-nya juga ya. Nanti kita akan coba intip-intip YAS ini seperti apa ya. Dan di sini juga ada Kiwi. Dan ini digunakan untuk membuat image Linux yang bisa dideploy di hardware. Dan hardware sesungguhnya ya mungkin seperti Raspberry Pi tadi, bahkan untuk membuat virtualisasi, bahkan untuk sistem yang memang untuk menjalankan kontainer-kontainer seperti Docker ya. Nah, ini memang menggunakan image basisnya adalah OpenSUSE. Ya, keren teman-teman. Nah, kalau teman-teman belum pernah mencobanya, mungkin saya sarankan mencoba juga teman-teman. Kalau saya sih merasakan kestabilannya ya teman-teman ya. Jadi ini memang bisa berjalan di banyak platform hardware, termasuk di ARM, kemudian x86 seperti kita, em, bahkan di PowerPC juga bisa teman-teman ya. Nanti silahkan baca dokumentasinya secara lengkap ya. Dan kita akan coba lihat di sini ya teman-teman ya. Saya menggunakan desktop environment GNOME, dan tentu teman-teman sudah hafal dengan GNOME ya. Nah, ini untuk menjalankan menunya, ini memang tidak ada dockernya ya, atau dockingnya ya. Jadi kita tetap menggunakan klik di sini untuk mengakses virtual environment-nya, atau bukan virtual environment, tapi apa namanya? Virtual desktop-nya. Jadi ada dua di sini default-nya, atau di bawah di sini ada menunya. Kalau kita kejauhan ngeklik di pojok kiri atas, kita bisa menggunakan tombol Windows yang ada di keyboard ya teman-teman ya. Nah, ini saya menggunakan tombol Windows yang ada di keyboard, dan di sini ada dockingnya, tapi ini tidak selalu muncul ya. Nah, kita bisa mengakses aplikasi-aplikasi dari sini teman-teman. Nah, ini adalah aplikasi standar bawaan dari OpenSUSE ini, teman-teman. Sudah ada gamenya. Gamenya sederhana sih. Ada catur, kemudian di sini ada Mahjong, ada Mines, ya. Kemudian kalau kita lihat di sini tools-toolsnya, ada clock, ada map juga, ada di conv editor, ada foto, video. Ini untuk playernya ya, player videonya. Kemudian ada utilities, tentu saja ada terminal, ada sistem monitor, ini sistem monitor standarnya GNOME ya, dan ini sudah ada Eye of GNOME, sudah ada GIMP, ini adalah seperti Photoshop ya, GIMP ini untuk apa namanya, pengolah foto atau pengolah gambar. Kemudian CIS ini untuk foto-foto. Kalau kita ada webcam, kita bisa foto-foto menggunakan CIS di sini. Nah, untuk Office-nya sudah ada LibreOffice ya. Jadi ini sebenarnya begitu diinstal sudah bisa digunakan untuk bekerja, teman-teman. Ya, sudah lengkap LibreOffice-nya di sini. Ada Paste, ada Calc, ada Draw, ada Impress, ada Math. Ya, sudah lengkap sih. Kemudian kalau misalnya kurang, kita bisa menginstal dari sini ya. Ini ada utility untuk menginstal software atau menggunakan YAS. Nah, ini tadi yang sudah kita sebutkan ya, ada YAS di sini. Kemudian di sini ada YAS modul. Wah, ternyata ada banyak nih modulnya, teman-teman. Karena YAS ini tidak hanya sekedar untuk install program, tetapi dia sebenarnya juga utility untuk konfigurasi dari sistem kita, teman-teman. Ya. Mungkin kalau di Windows istilahnya mungkin control center gitu ya. Kalau di sini toolsnya seperti ini, modul-modulnya teman-teman. Oke, kita kembali ke sini. Sudah disediakan juga Tiger VNC. Jadi kalau kita mau remote desktop dari komputer lain, kita bisa menggunakan Tiger VNC. Dan ada juga transmission. Ini kalau misalnya kita mau download BitTorrent, bisa dari sini juga teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini softwarenya, nah ini sih sebenarnya installer bawaan dari GNOME ya. Jadi kita bisa mencari program yang kita butuhkan dan kita menginstalnya teman-teman ya.
Kita bisa lihat apa yang sudah diinstal ada di sini. Kalau ada yang perlu diupdate, kita bisa lihat dari sini ya teman-teman ya. Tetapi kayaknya kurang afdol kalau kita tidak mencoba Yas. Nah, kita ke sini Yas dan harus menggunakan password root. Nah, jadi di sini ada software di mana nanti kita bisa cari ya softwarenya. Kemudian kalau di sini hardwarenya, jadi kita bisa setup di sini. Kemudian sistem, nah seperti kontrol panel mungkin ya, seperti itu teman-teman. Ini security and users, ini sudah ada up armor, kemudian ada firewallnya, ada security center, dan ini sudah ada hypervisor. Jadi kita bisa menginstall Zen atau KVM dengan manajemen toolsnya juga, ya. Oke, virtualization. Nah, oh, ini langsung shortcutnya ke sini ya, teman-teman ya. Kalau software di sini, nah di sini kita bisa install atau meremove aplikasi yang kita butuhkan ya. Ini update dulu. Nah, contohnya kita mau install apa ya? Visual Code misalnya. Ada nggak Visual Code? Oh, tidak ada. Hotop. Nah, di sini hotop kita tinggal centang, kemudian kita tinggal accept, dan ini akan install, dan kita okein aja, maka dia akan menginstall hotop contohnya ya. Nah, oke, finish. Contohnya kita sudah install hotop. Apakah muncul di menu di sini? Atau kita harus, oh ini sudah muncul ya teman-teman ya shortcutnya ya. Sebenarnya ini terminal base sih ya, CLI sih, CLI. Tetapi ini bisa ada shortcutnya juga ya. Di sini kita bisa lihat saya cuma menggunakan CPU-nya itu 3 CPU aja dan memorinya 4,7 atau 5 GB sih sebenarnya ya. Dan ini berjalan lancar ya teman-teman ya. Dan stabil juga, belum hang nih teman-teman ya. Sudah 2 hari ini saya coba tidak hang. Jadi saya rasa sih ini cukup bisa diandalkan untuk kita bekerja ya. Bahkan mungkin dengan hardware resources yang tidak terlalu banyak teman-teman. Jadi kita lihat di sini cukup stabil. Dan kita lihat di sini apa aja yang kita bisa explore ya teman-teman ya. Settingnya di sini, nah ini settingnya dari GNOME ya. Jadi sama sih kalau kita menggunakan Ubuntu yang GNOME juga. Tampilannya kan seperti ini. Jadi saya memilih yang theme-nya dark. Kemudian background-nya kita bisa ganti. Nah standarnya seperti ini ya. Cuma saya kurang suka garis-garisnya teman-teman. Jadi saya mengganti yang seperti ini. Sedangkan wallpaper yang lain nampaknya terlalu membuat apa namanya ya, mengganggu mata. Jadi saya terganggu dengan tampilan-tampilan yang menyala dan abstrak seperti ini teman-teman. Dan ini yang cukup bagus sih menurut saya ya. Tapi terserah teman-teman ya akan menggunakan apa, karena di sini juga bisa mengupload wallpaper sendiri teman-teman. Nah, kemudian kita bisa lihat juga networknya, kemudian ada Bluetooth, appearance tadi ya, notification-nya mau ditampilkan seperti apa, bahkan kita bisa set do not disturb, jadi supaya tidak terganggu pekerjaan kita. Dan ini GNOME banget ya teman-teman ya. Nah, ini hot corner di sini kita aktifkan ya, active screen edge. Oke. Kemudian ini aplikasi tadi ya, yang terinstall di sini apa aja. Kemudian privacy. Kemudian kalau kita mau mengaktifkan sharing-nya, file sharing atau remote desktop, jadi bisa diakses dari tempat lain. Setting is not responding. Wah, kita wait aja.
Kemudian kalau mau SSH-nya diaktifkan, ini saya belum aktifkan teman-teman. Nah, ini rupanya ada apa namanya? Nah, ini kita force quit aja. Jadi sebenarnya tidak hang ya teman-teman ya, cuma ini kayaknya ada masalah dengan settingnya, GNOME settingnya teman-teman. Oke, kita masuk lagi ke sini untuk setup soundnya juga. Nah, ini kayaknya tadi kita macet di sharing di sini ya teman-teman ya. Oke, kita lewatkan. Tetapi ini tidak membuat sistem operasinya crash ya teman-teman ya. Jadi hanya aplikasinya aja yang crash. Oke, kita coba juga aplikasi yang lain. Contohnya di sini, kita mau buka untuk writer. Mana writer? Loh, writernya kok nggak ada teman-teman? Sebentar. Mana tadi? Draw. Loh, writernya kita bisa search di sini ya. Oh, ini dia LibreOffice Writer. Wah, ini berwarna-warni ya teman-teman ya. Berbeda dengan yang ada di Ubuntu ya. Nah, ini running version 24.8. Mau belajar? Nggak usah. Oke, kita tutup aja. Kalau kita lihat di sini, halo, saya menggunakan OpenSUSE. Oke. Fontnya kita lihat kelengkapannya apa aja. Tidak terlalu banyak ya sepertinya ya, tapi oke sih. Oh, banyak juga teman-teman. Tapi ini varian-variannya ya, jadi Noto Sans ini banyak banget ini. Oke. Utopia. Nah, coba kita pilih, kita ganti Utopia. Ukurannya kita ganti 20. Nah, kita ganti yang bagus apa ya? Yang bagus itu Druid Sans, bagus. Kemudian Georgia, saya suka Georgia teman-teman. Ada nggak Georgia? Wah, nggak ada Georgia. Padahal saya suka Georgia. Ini maaf, mouse saya kok scrollnya kurang bagus. Biasanya ada yang bagus-bagus di sini. Oh, nggak ada ya. Ini ada standar simbol. Oke. Droid Sans. Oke. Ya, oke. Kita matikan dulu tools untuk automatic check spelling. Nah, ini distro dari SUSE ya. Oke. Keren nggak teman-teman? Oke. Kalau menurut saya sih oke. Keren. Stabil. Walau diinstal di hardware yang terbatas. Saya menggunakan CPU 3, RAM 5 GB, space storage-nya kemarin berapa ya? Kalau nggak salah 16 GB deh. Saya lupa teman-teman. Dan oke sih menurut saya ya. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman sudah menggunakan SUSE juga atau belum? Ini kita save aja. Oke. Kemudian kita kembali ke sini. LibreOffice Calc ya. 1, 2. Oke, menurut saya sih oke ya. Teman-teman kalau ada masukan boleh dituliskan di kolom komentar ya. Kalau saya sih cukup suka ya teman-teman ya. Saya cukup nyaman menggunakan OpenSUSE ini karena ya memang saya menggunakan Ubuntu dengan GNOME juga. Jadi ini sudah seperti kebiasaan saya ya, seperti sudah di rumah yang sesungguhnya teman-teman. Karena saya memang menggunakan Ubuntu dengan GNOME juga. Kalau kemarin saya menggunakan Arch Linux, yaitu turunan Arch ya,
yaitu Endeavour OS dan Casey OS. Itu kedua-duanya hang terus teman-teman. Hangnya itu bukan di aplikasinya ya, kalau ini kan tadi setting hangnya di aplikasinya teman-teman. Nah, kalau di Endeavour sama Casey OS ya, itu betul-betul sistem operasinya yang hang teman-teman. Kalau saya baca-baca dari komentar teman-teman yang sudah masuk, sudah banyak yang menggunakan Endeavour OS, itu katanya stabil ya. Sayangnya kok di saya enggak teman-teman. Bahkan saya langsung menjalankan dari SSD, bukan lewat virtual machine, juga hang juga teman-teman untuk Endeavour. Saya menggunakan prosesor AMD ya, baik PC maupun laptop, tetapi kok sering hang. Nah, kalau dengan OpenSUSE ini stabil teman-teman. Jadi saya sih cocok ya menggunakan OpenSUSE. Dan kalau saya lihat di sini, requirement minimalnya ya, kalau yang saya baca-baca itu cuma membutuhkan dual core CPU aja. Jadi sebenarnya bisa menggunakan komputer jadul teman-teman ya. Kemarin saya baca di mana ya, sebentar. Minimum requirement for OpenSUSE. Nah, hardware requirement-nya kalau kita lihat di sini, nah bahkan Pentium 4 dengan OpenSUSE Leap itu masih bisa teman-teman. Pentium 4 ini kan cuma satu core ya, dan RAM-nya cuma 1 giga, at least 1,5, recommended 2 giga, harddisk 10 giga aja. Wow, berarti ini memang betul-betul minimalis banget ya. Wah, pantesan ini stabil ya teman-teman ya, karena saya menggunakan 3 CPU, RAM-nya 5 giga, kebanyakan. Tapi saya happy banget menggunakan OpenSUSE ini ya teman-teman ya. Kalau dari softwarenya ya, softwarenya sepertinya tidak sebanyak Ubuntu ya. Kalau kita lihat di sini, tadi saya mencoba menginstall Visual Code, nggak ada ya. Visual Code nggak ada ya. Mungkin saya harus mencari atau menginstall dari software di sini ya. Kalau kita cari di sini Visual Code, nggak ada teman-teman. Berarti memang nggak bisa install Visual Code di sini. Tapi jangan khawatir sih, karena tadi kita sudah ada beberapa editor teks ya yang kita bisa gunakan ya. Ini bisa menggunakan Gedit. Nah, Genie juga pasti bisa ya, Genie dan Gedit. Mungkin ada editor teks atau code favorit teman-teman, silahkan dituliskan di kolom komentar juga ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sementara ini dulu reviewnya. Jadi kalau saya sih rekomen banget OpenSUSE karena stabil, tampilannya juga bagus. Kalau teman-teman punya komputer yang sudah tidak disupport ya, contohnya komputer yang menggunakan Windows 10, karena sebentar lagi masa dukungannya habis, bisa menggunakan OpenSUSE ya. Jangan khawatir karena OpenSUSE ini masih tergolong root-nya, distro root ya, atau distro utama. Jadi kayak Debian itu kan distro utama, turunannya ada Ubuntu dan sebagainya. Nah, SUSE dan OpenSUSE ini masuk ke distro utama dan masih hidup sampai sekarang. Itu sudah luar biasa sekali ya. Kalau mau gampang sih menggunakan yang Tumbleweed, yang rolling release ya, jadi tidak khawatir harus update secara manual ya. Oke, sementara ini dulu teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like kalau teman-teman suka, subscribe jika belum, dan share juga ke teman yang lain, siapa tahu mereka membutuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya yang tidak kalah seru. Bye!